Salam saudara, senang kembali kita jumpa di Abam. Kita memasuki episode 914. Ya. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Gren yang bersama-sama kita akan ikut berbicara, mendialogkan, membicarakan, mencari solusi dari masalah-masalah saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberi kita semua hikmat ya. Mari Pak Gren kita mulai. Baik, pertanyaan pertama dari seorang perempuan usia 53 tahun, sudah menikah dengan 4 anak dan berdomisili di Tangerang. Shalom Pak Eras, makasih sudah menjawab pertanyaanku sebelumnya. Izin mau bertanya lagi Pak, ini masalah suamiku. Pak, suamiku umur 52 tahun dan bekerja di Jakarta bersama 4 orang anak kami. Terus ada cabang kantornya di Medan dan rencana mau pindah kerja ke Medan. Tapi hanya suami saya Pak, kami tetap tinggal di Tangerang. Bagaimana ya Pak? Apakah baik seperti itu atau saya tetap ikut juga ke Medan? Mohon Pak pencerahannya dan mohon doanya buat keluarga saya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Bersama 4 orang anak kami bekerja di Jakarta ya. Iya. Anaknya ikut bekerja kali ya? Nggak ada keterangan di sini ya. Nggak ada keterangannya. Kalau suami bersama istri akan lebih terjaga. Tidak bersama istri lebih besar resiko. Kalau saya boleh menasehati, ibu ikut ke Medan. Untuk apa cari nafkah, dapat gaji, tapi pisah dengan suami? Kebersamaan dengan pasangan hidup tidak akan kebayar. Tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi kebersamaan dengan anak. Ya, ini pertimbangan umum ya. Tapi kalau Tuhan bicara yang lain, silahkan you tanya Tuhan. Tetapi kalau pertimbangan saya, Jakarta, Medan, dimanapun sama saja. Tapi kebersamaan dengan pasangan hidup dan keluarga tidak sama saja. Ya, Jakarta, Medan sama saja. Gaji di sana lebih sedikit atau kurang sedikit, yaitu relatif. Tapi kebersamaan itu mutlak. Jadi kalau saya boleh menyarankan, lebih baik berkumpul satu keluarga dan bersama-sama mempersiapkan diri pulang ke langit baru, bumi baru. Oke. Teruskan Pak Gren. Baik, selanjutnya sekarang dari seorang pria usia 40 tahun menikah di daerah Manado. Pak, terima kasih Pak untuk pengajarannya selama ini. Saya sungguh terberkati. Bertanya dari gereja Gemim, apakah saya boleh menolak jika dari gereja saya menunjuk saya menjadi sekretaris panitia hari ulang tahun wilayah di mana jemaat kami sebagai tuan rumah? Alasan saya menolak karena kegiatan ini tidak membangun iman. Karena diisi hanya dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan kesenian dan membutuhkan dana lumayan banyak sekitar 100 juta. Apakah salah jika saya menolak? Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih, Bapak di surga memberkati. Sebenarnya kegiatan itu tidak salah sama sekali. Karena olahraga itu bagus, satu fisik, dua membangun kebersamaan. Tetapi masalahnya adalah apakah kegiatan ini satu-satunya? Jadi yang lain yang memiliki orientasi membangun iman tidak ada. Kalau ini menjadi kegiatan tambahan atau suplemen, ya bagus. Tapi kalau menjadi satu-satunya, kerugian. Apalagi dengan jumlah dana 100 juta. Dan untuk daerah ini bukan jumlah yang sedikit. Tentu kalau saya menjadi pendeta, saya tidak mengadakan itu. Atau mengadakan tanpa biaya. Tidak menjadi main activity. Tidak menjadi kegiatan utama. Kalau kamu berdoa dan Tuhan memimpin kamu dan kau merasa tidak sejahtera untuk kegiatan yang tidak menggiring umat kepada kekekalan, ya kamu menolak. Mungkin ditunjuknya kamu jadi ketua, kemungkinan potensi kamu bisa cari dana dan dana bisa dipakai untuk itu. Bisa. Tapi sekali lagi kegiatan itu sendiri tidak salah loh. Daripada anak-anak muda bergaul dengan orang di luar Kristen, kan bagus.
sepak bola, tenis, voli, dan lain sebagainya, pingpong, ya, tenis meja, dengan sesama iman lalu membangun komunitas daripada membangun komunitas di luar gereja. Tetapi kalau kegiatan itu menjadi kegiatan satu-satunya atau utama dan tidak ada kegiatan yang bangun iman, ya itu wasting time, wasting energy, wasting money. Jadi yang saya sarankan kamu berdoa lagi, karena saya tidak tahu lingkungan secara lengkap, saya tidak on spot ya. Kamu minta hikmat Tuhan. Ya, saya kira hanya itu yang saya bisa jawab, karena saya nanti bisa bersalah sama gereja Gemim ya kalau saya jawabnya ngawur ya. Selain kegiatan itu ada kegiatan lain nggak, itu masalahnya. Kalau itu hanya menjadi kegiatan satu-satunya dan tidak membangun iman, ya rugi sih. Lebih baik itu dijadikan retreat ya, kegiatan retreat misalnya ya, terus ada acara-acara kebangunan rohani, seminar-seminar, nah itu bagus. Setelah olahraga sorenya KKR, seminar, nah itu boleh. Tapi kalau hanya untuk olahraga lalu main-main, ya wasting time. Ya, dunia tuh sudah jahat banget. Kalau kita tidak memberikan aktivitas yang benar-benar mengarahkan orang mencari Tuhan, berbahaya. Uang jangan disia-siakan untuk hal yang tidak membangun iman. Cukup. Teruskan. Baik. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 49 tahun, single di Jakarta. Shalom Pak Eras yang saya kasihi dan tim Abang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa boleh orang Kristen dibaptis 2 kali? Pak, saya sangat sedih kalau Pak Eras disesat-sesati. Kalau Pak Eras disesat-sesati, mana mungkin Pak Eras bisa buat lagu yang begitu indah dan sangat memberkati banyak orang. Saya berdoa agar Pak Eras tetap sehat dan panjang umur. Penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas Pak Eras dan keluarga besar dan juga tim Abam. Tetap semangat dalam melayani Tuhan Yesus. Anggap saja orang menyesat-nyesatkan Pak Eras tersebut jiwanya sedang sakit. Ada peribahasa yang mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Anggap saja seperti itu Pak, orang menyesat-nyesatkan Pak Eras. Karena banyak yang membutuhkan pengajaran Pak Eras. Oh iya Pak, kalau saat-saat nanti ketemu Pak Eras, apa saya boleh peluk Pak Eras? Mohon maaf ya Pak kalau pertanyaan ini panjang. Oh ya Pak, kemudian apakah saya boleh minta lagu Pak Eras dalam bentuk flash disk? Mohon maaf kalau saya lancang seperti ini. Lagu Pak Eras soalnya sangat memberkati hidup saya. Dan juga lagu ini untuk saya dengarkan di rumah. Dan juga pada waktu saya memuji dan menyembah Tuhan. Pak Eras, saya sudah anggap seperti orang tua saya sendiri. Dan juga Bapak rohani yang luar biasa dan yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Salam langit baru bumi baru ya Pak. Dan saya juga mau mengucapkan selamat buat pernikahan anak Pak Eras, yaitu Stefani dan Joses. Apapun yang dikerjakan Pak Eras dan keluarga besar serta tim Abam, Tuhan Yesus buat berhasil, beruntung, hoki, sukses, maju, lancar, dan makmur. Maaf ya Pak kalau tulisan ini saya panjang. Dan juga terima kasih untuk dibacakan WhatsApp saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar serta tim Abam dengan berlimpah-limpah. Okay. Yang pertama mengenai baptis 2 kali. Baptis 2 kali ya. Saya tidak tahu baptis 2 kali ini yang pertama percaya lalu selam, atau yang pertama selam lalu selam lagi. Gitu ya. Yeah. Tapi nggak mungkin selam lalu percaya, nggak mungkin. Kita harus mengerti maksud baptis. Makna baptisan itu lambang kematian. Yang penting dalam baptisan itu bukan teknisnya, tetapi maknanya, kesediaan meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dalam hidup yang baru. Baptisan itu kan budaya Yahudi, ya namanya baptisan proselit. Orang non-Yahudi yang mau menjadi orang Yahudi harus dibaptis. Sejak itu harus hidup cara hidup orang Yahudi. Nah, Yohanes menghimbau untuk dibaptis, baptisan Yohanes. Artinya dari melakukan hukum hanya menurut bunyinya, sekarang melakukan hukum menurut jiwanya. Harus ada buah-buah pertobatan. Jadi bukan hanya kelihatan melakukan hukum, tapi buah daripada kehidupan yang melakukan hukum. Nah, kalau baptisan Tuhan Yesus itu hidup baru dipimpin Roh Kudus. Jadi apakah dibaptis selam atau percaya, kita tidak perlu persoalkan sampai menjadi konflik. Hanya karena kata baptisu itu diselam, to baptize,
sebaiknya diselam. Not just sprinkle. Sprinkle itu dipercik pantiso. Yang benar itu baptiso. Tetapi kalau gereja Anda dipercik ya enggak apa-apa. Nggak usah maksa harus minta dibaptis selam. Nah, kalau saudara merasa kurang sejahtera, lalu saudara mau dibaptis selam, ya enggak apa-apa. Tapi dulu pernah ada semacam MOU gitu ya, dokumen antar gereja yang sudah dibaptis, hendaknya tidak dibaptis lagi. Tapi rasanya itu sudah tidak pernah kedengaran lagi hal itu. Yang penting bagaimana Anda dipimpin Roh Kudus, ya, itu soal baptisannya. Betul. Nggak salah kalau mau dibaptis lagi. Lalu mengenai saya disat-satkan, terima kasih untuk empati Anda. Terima kasih sekali lagi Anda memiliki kepedulian terhadap kasus ini yang memang tidak mudah ya, bukan hal yang mudah atau gampang dihadapi. Ini cukup menyakitkan, tetapi kami sudah bisa melewatinya. Oke, puji Tuhan. Mengenai lagu-lagu tadi, sekretariat kami akan menyediakan dan pasti akan menanggapi segera. Ada berapa banyak lagu yang sudah bisa dikirim lewat flash disk? Kita sudah sediakan ada di Google Drive. Flash disk ada berapa jumlahnya? Punya 100? Sekarang ini statusnya proses produksi oleh USB. Oke. Nggak, artinya satu USB bisa berapa lagu ya? Tergantung giganya. Tergantung giga. 100 lagu ya. Saya kira lagu saya 300 lebih. Dengan lagunya Stephen dan Stefani mungkin 400 kali. Dan lagu-lagu yang sering dinyanyikan itu yang mesti kita flash diskkan dan kita bagikan. Dan kita lempar ke email-email mereka ya. Harus banyak-banyaknya karena itu memberikan inspirasi. Terima kasih untuk penanya ini, Bapak Setembri Bambang, usia 49 tahun. Masih single. Masih single. Umur 49 tahun masih single ya. Jadi mempelainya Tuhan saja ya. Iya. Pak Setembri Bambang, nanti kalau ketemu hug me and I hug you. Ya. Oke, dan berkati teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 51 tahun menikah di Jawa Tengah. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Tiada hari tanpa saya mendengarkan Truth ID. Terima kasih Pak Eras sudah menjadi pembimbing rohaniku, walaupun melalui media online saja. Saya menyukai lagu-lagu Pak Eras, namun kalau melalui YouTube seringkali terjeda iklan. Bisakah saya diberi file MP3-nya? Oh ya Pak, hanya usul saja. Lagu-lagu Pak Eras di arrangement dan dinyanyikan ulang oleh anak-anak Bapak yang memang mempunyai suara yang bagus. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Eras, kiranya Bapak Yahweh memberkati Pak Erastus, keluarga dan pelayanannya. Oke, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang tidak pribadi sifatnya, nama boleh disebut ya. Oke. Kita bisa say hello, misalnya namanya tadi Pak Bambang gitu ya. Betul. Ini wanita ini ibu usia 51 tahun. Nah, dengan senang hati ya. Kita kirim lagu-lagunya ya Pak Michael. Pak Michael sebagai pimpinan untuk acara ini juga yang mengatur ini dengan Ingrid mengatur ya. Oke. Senang sekali. Teruskan. Baik, selanjutnya masih ada seorang perempuan usia 29 tahun. Shalom Pak Eras dan tim, saya sedang mempersiapkan pernikahan. Di tengah persiapan nikah, muncul keraguan terhadap pasangan saya yang memiliki karakter keras dan kasar dalam ucapan. Selain itu, sifatnya yang keras dominan cenderung selalu memberikan kontrol penuh atas hidup saya, sehingga saya merasa tertekan dan tidak ada kebebasan. Selama ini, saya berusaha mengalah dan mentoleransi tindakan atau ucapannya agar tidak memperpanjang masalah. Selain itu, ada sifat sombong dan angkuh di dalam dirinya yang saya rasakan dan sangat mengganggu perasaan saya. Karena Pak Eras selalu mengingatkan untuk meninggalkan rasa sombong di dalam diri, saya mau bertanya Pak, apakah saya harus melanjutkan pernikahan ini? Karena selain sifat buruknya itu, juga ada sifat baiknya yang membuat saya mempertimbangkan hubungan ini. Misalnya, saya merasa sangat cocok secara love language atau bahasa kasih. Saya merasa pasangan saya bisa menjadi tempat bercerita, bertukar pikiran, dan menjadi pendengar yang baik. Calon suami saya ini juga adalah jemaat dari GSKI, Pak. Setiap hari saya selalu bergumul dengan hal ini. Saya mohon arahan dan saran dari Pak Eras. Terima kasih. Ini di mana ya? Tidak disebut, Pak. Tapi sepertinya daerah Jakarta mungkin ya.
menikah dengan orang yang tidak yakin membahagiakan itu harus dihindari. Tetapi saya tidak mau membatalkan atau merusak hubunganmu. Menurut saya kamu ajak bicara pria ini. Apalagi kalau dia di GSKI sering mendengar khotbah saya melihat satu potensi dia berubah. Karena khotbah-khotbah di GSKI ini luar biasa ya. Memaksa orang berubah. Ajak bicara bahwa saya tidak happy dengan karaktermu ini. Satu pihak kamu punya kebaikan yang buat saya merasa mengisi atau merasa terisi. Tapi di pihak lain saya takut kamu kasar, kamu keras. Aku takut menghadapi hidup ke depan dengan pria macam kamu. Bisa nggak berubah? Dan menurut saya jangan menikah dulu. Kasih waktu paling cepat 6 bulan. Saya kira paling bagus 1 tahun. Umurnya berapa ya tadi? 29. Wow, udah lama, udah tua ya. Tapi menikah lalu suami tidak berubah, ya tidak jaminan GSKI itu jadi baik ya, walaupun ada potensi berubah. Ajak bicara dulu, lalu lihat perubahannya 6 bulan, setahun ke depan. Tapi setahun lah baru ketahuan ya. Saya kira itu nasihat saya. Ya, kamunya kalau belum GSKI ya susah nak. Kamu harus ikut GSKI supaya kamu tahu apa isi khotbah di GSKI. Oke, sampaikan ini di Abam nanti kamu akan melihat setelah 6 bulan paling cepat 1 tahun ada tidak perubahan. Tapi kalau suamimu sekitar umur 30-29 tahun ya sebenarnya sudah sulit berubah loh, kecuali umur 20, 19, 18. Tapi semua masih bisa kita jalani. Ajak bicara, beri waktu setahun untuk melihat perubahan. Ya. Yang ketiga, tanya Roh Kudus. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Cukup. Baik. Oke. Selanjutnya seorang pria 28 tahun menikah di Jawa Tengah. Shalom Om Erastus, keluarga saya pernah bertanya di Abam sebelumnya. Kami selalu mengikuti doa pagi bersama Om Erastus dan kami menghafal serta menyanyikan lagu karangan Om Erastus. Mohon maaf Om, kami mau bercerita dan bertanya. Jadi begini Om, ada seorang pendeta di Jawa Timur yang memiliki usaha jual beli mobil Om. Karena sering untung dari usaha ini, suatu hari beliau tertipu salah satu pembeli. Bapak pendeta ini sudah sering diperingatkan oleh istrinya Om. Istrinya pendoa dan suka berpuasa. Lalu mereka ditipu oleh orang dan mobil dibawa kabur orang. Om, istrinya minta waktu 3 kali penangguhan pembayaran karena rumah sudah didatangi polisi. Istrinya ini yang sudah tanda tangan menjaminkan dirinya agar suaminya tidak masuk penjara. Istrinya ini suruh suaminya kabur ke Jawa Tengah sambil cari pinjaman. Waktu saya cerita ini, suaminya telepon, cerita sambil nangis meraung-raung sambil berkata, "Aku tobat, aku rakus uang." Istrinya saat ini hari pertama masuk penjara, menjaminkan diri atas kesalahan suaminya Om. Karena istrinya yang sudah tanda tangan, makanya istrinya yang dipenjara Om. Mereka diberi kesempatan untuk membayar dan mengeluarkan istrinya ini. Beliau berniat menjual gerejanya Om senilai 500 juta. Dan karena sudah merasa malu dengan lingkungannya juga Om. Sudah beberapa kali didatangi polisi. Apakah bisa dibantu lawyer Om? Atau bagaimana ya jalan keluarnya? Kami mohon dukungan dari Om. Mohon maaf sebelumnya Om dan maaf bila cerita saya terlalu panjang. Wow. Terima kasih sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan kepada Om dan keluarga. Terima kasih juga untuk tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Orang nggak boleh sembarangan masukin penjara loh. Jaminkan tubuhnya itu apa ada hukumnya ya? Sepertinya perdata ya, harusnya perdata, nggak masuk penjara. Iya. Tolong hari ini Perdata. kirim arak. Boleh nggak dicicil hutangnya itu, gitu misalnya. Kembaliin hutang, tapi gereja jangan sampai dijual. Ya, harus hari ini dihubungi ini, mungkin sudah berapa hari ini karena saya kan keluar kota ya. Sampai nangis meraung-raung nih gimana nih? Tapi istrinya hebat ya. Menjaminkan dirinya masuk penjara. Lalu karena uang belum keluar, dia masuk penjara.
Apa ada hukum begitu ya? Apa boleh polisi buat begitu ya? Kecuali suaminya lari dan sengaja tidak mau bayar. Suaminya mesti masuk penjara, bukan istrinya. Ini negara hukum loh, nggak boleh sembarangan begitu. Ini kalau ada penegak hukum mendengar apa yang saya sampaikan, ini bisa merusak, mencoreng nama baik Polri. Ya, Iya. nggak boleh main memenjarakan orang yang salah suami istrinya di penjara. Mana boleh? Dia ditipu ya, mungkin dia jual beli mobil gini loh. Betul. Dia ambil mobil orang, dikasih orang, orang ini bawa lari, Iya. belum bayar. Kan dia juga masih ada orangnya. Iya. Saya mau dikembaliin gitu maksudnya. Kecuali orang ini lari. Iya. Dia lari pun juga istrinya tidak boleh dipenjarakan. Salah dia. Ini yang memenjarakan ini salah dia. Dia berurusan dengan orang yang salah. Orang yang akan dilindungi oleh Tuhan ya. Oh, dia tidak bermaksud mau menipu kan ya. Iya. Tolong hari ini dihubungi pengacara. Di mana, di Polres mana, Polsek mana ya. Harus tahu persis. Jangan main masukin penjara sembarangan. Lakinya yang salah, istrinya hari pertama masuk penjara. Waduh, Iya. ketidakadilan itu. Iya. Nggak benar itu. Dia berurusan dengan khalayak. Ini kan keluar di media sosial ya. Iya. YouTube. Ya, saya sebenarnya menghindari hal begini untuk keluar di media sosial. Tapi ini kan spontan. Saya kan baru membaca juga ini. Dan agak marah gitu ya. Kasihan loh ibu-ibu masuk penjara. Hari ini ya tolong ditelepon. Dan di mana dia di penjara? Kantor polisi mana? Harus tahu persis. Hubungi sekarang nak. Dihubungi. Ya kasih tahu pengacara kita di penjara mana wanita itu. Oke, terus Oke, baik. wanita. Seorang perempuan 32 tahun belum menikah di Jambi. Shalom Bapak Eras, saya pengikut GSKI Pak. Saya selalu diberkati dengan setiap firman yang Bapak sampaikan dan semua relate dengan apa yang saya perlukan saat ini. Ingin sekali bertemu dengan Bapak dan berbincang langsung Pak. Karena banyak sekali hal yang ingin saya tanya dan saya selalu berharap suatu saat bisa bertemu dengan Bapak. Saya mau bertanya Pak, apa Tuhan mau mengampuni dosa yang saya lakukan? Saya pernah hidup di pergaulan yang salah yang membuat hidup saya dalam pergaulan bebas. Saat ini saya berada di situasi rumit Pak. Akibat dosa yang saya lakukan, saya terlilit banyak sekali hutang. Dan saya merasa hidup saya tidak ada guna lagi. Dari awal tahun ini, saya berkomitmen untuk memperbaiki diri Pak. Tetapi selalu ada bisikan yang mengatakan bahwa saya tidak berguna dan Tuhan tidak akan terima kamu lagi. Tapi saya selalu berjuang Pak untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang kadang saat di pikiran itu saya lawan. Saya seakan tidak kuat Pak. Pak Eras, saya ingat yang selalu Bapak kumandangkan, bahwa tidak ada kebahagiaan apapun di dunia selain Tuhan. Saya ingin sekali berubah Pak. Saya mau di sisa hari-hari saya pergunakan dengan baik. Saya butuh bimbingan Bapak karena khotbah Bapak, saya termotivasi untuk berubah dan harus berubah. Pak Eras mohon dukungan doa. Jujur Pak Eras, karena dosa ini dan pergumulan perihal terlilit utang, membuat saya ingin mengakhiri hidup saya saja Pak. Karena seperti tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan hutang yang tidak sedikit ini. Pak Eras tolong saya. Saya butuh mentor dan arahan. Tolong saya Pak Eras, tolong saya Pak. Saya tidak bisa lagi berkata apapun. Mohon kapan Bapak bisa menjawab, mohon infokan ke saya untuk saya dapat mendengar. Sehat selalu Pak, supaya saya bisa selalu mendengar firman Tuhan dari Bapak. Karena saya sungguh diberkati, Tuhan berkati Pak. Wanita ini krisis. Harus dihubungi, diberi seorang pendamping. Kalau kamu ya tidak ngalamin begini, bandelmu itu nggak hilang. Liarmu itu nggak hilang. Monstermu itu nggak mati. Sekarang aja belum mati. Lagi susah, ke pojok, kepepet, itu kayaknya mau bener. Tapi kalau nanti masalah ini udah lewat, sudah berlalu, kok bisa nakal lagi?
Tapi puji Tuhan kau masih bertanya kepada orang yang tepat. Dan kami akan bimbing dengan mentor yang baik. Tapi yang saya mau beritahu kepadamu, semua kita orang-orang rusak dengan kerusakan yang berbeda-beda. Dan kau merasa kamu sendiri yang rusak. Semua kita orang rusak. Yang Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Dan hebatnya Tuhan kita, Dia tidak berurusan dengan kita 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun yang lalu, atau bahkan kemarin. Apalagi 15 tahun yang lalu. Tuhan berurusan dengan kita hari ini. Dan bisa menjadi apa kita nanti. Kalau kita mau mengaku dosa, bertobat, Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Justru Tuhan cari orang-orang berdosa seperti kita. Jadi pasti Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Yang kedua, pasti Tuhan beri jalan keluar. Kamu jangan dengar suara setan yang mengatakan, sudah selesai, habis waktumu, Tuhan tidak mengampuni, waktunya kamu mati, bunuh diri. Itu setan. Tuhan berkata, sudah selesai, aku sudah mengampuni, aku melupakan, berubahlah, aku beri jalan keluar. Nanti bisa dilewati. Itu Tuhan. Jadi percayalah, kamu masih punya kesempatan ya nak. Bangkitlah. Berdoalah pagi bersama Om Eras ya, jam 5 pagi ya. Setiap hari. Ya, oke. Nanti kalau bulan puasa, tanggal berapa itu puasa mulai? Maret ya. Maret awal. Sebentar lagi ya. Maret awal ya. Kita puasa juga bersama dengan tetangga kita yang beragama Muslim, saudara sebangsa setanah air yang berpuasa bersama. Oke, saya kira cukup ya, kami mengasihi Anda. Oke, teruskan ya. Satu lagi. Oke. Selanjutnya seorang wanita 36 tahun menikah di Kalimantan Tengah. Shalom Pak Eras, salam sehat, semangat dalam menantikan langit baru bumi baru. Saya jemaat online Rehoboth Church Arta Gading. Menikah dan memiliki satu anak laki-laki berumur 4 bulan. Kami suami istri bekerja sebagai wirausaha dan tinggal di Kalimantan Tengah. Sejak menikah sekitar 2 tahun lalu, saya tinggal bersebelahan dengan mertua. Saya mengenal lebih dalam keluarga suami setelah menikah. Sebelumnya, saya belum mengenal mereka secara dekat dan kami berpacaran hanya sekitar 1 tahun. Saat ini, saya mulai mengenal lebih baik suami maupun mertua yang tinggal bersebelahan. Mertua saya dulu adalah keluarga yang cukup kaya. Namun mereka bangkrut hingga 2 kali terlilit hutang. Dan kondisi itu mempengaruhi ekonomi mereka dan keluarga kecil saya saat ini. Masalah yang pertama adalah hampir setiap hari debt collector menghubungi saya, mama kandung saya, dan bahkan tempat saya bekerja. Hal tersebut membuat saya malu karena selama ini saya selalu berusaha menjaga martabat keluarga. Saat ini mertua saya punya usaha kecil-kecilan dengan membuka sebuah rumah makan. Usaha tersebut terbilang dapat menopang hidup keluarga mertua saya. Namun sayangnya, ibu mertua perempuan kurang giat dalam menekuni usahanya. Padahal kalau mau, peluang pengembangan usaha masih terbuka lebar. Dalam kondisi usaha yang masih belum stabil seperti itu, ibu mertua masih suka bepergian keluar kota, seperti Jakarta, Bali, Solo, Semarang, dan lain-lain. Dalam 1 tahun, beliau bisa pergi 4-5 kali tanpa papa mertua, dan meninggalkan usaha warung makannya dengan alasan pelayanan. Sehingga yang mengurus warung makan otomatis papa mertua saya, yang saat ini sudah berusia 70 tahun. Mama mertua 14 tahun lebih muda. Yang jadi masalah adalah mama mertua selalu berkata bahwa beliau pergi untuk pelayanan dan tidak keluar uang sepeser pun karena dibiayai. Beliau ini orang yang sangat suka pelayanan. Hampir setiap hari Zoom, ikut kebaktian dan pelayanan. Sebagai informasi, mertua beragama Katolik. Bahkan jadi pimpinan untuk wilayah provinsi. Yang menyedihkan saya adalah mama mertua tidak pernah memikirkan bagaimana dapat mengangsur hutang-hutangnya dengan mengembangkan usaha yang saat ini cukup baik. Bulan April atau Mei tahun ini, mama mertua akan pergi ke Belanda. Dan beliau berkata bahwa beliau diundang dan ada yang membayari. Beliau ingin mengajak papa mertua dan papa mertua rencana mau jual mobil. Namun dilarang oleh mama mertua. Karena berkata bahwa mau minta sponsor saja ke saudara. Yaitu adik papa mertua yang kaya. Hal ini yang membuat saya sangat prihatin. Karena mama mertua tidak pernah berpikir bahwa minta donasi untuk bersenang-senang itu sah-sah saja.
Dan masih banyak lagi cerita lain yang membuat saya geram dan berkelahi dengan suami. Yang membuat saya sangat berat adalah suami selalu marah apabila saya membicarakan karakter mamanya. Dia selalu bilang bahwa itu karena mama trauma dengan masa lalunya dan selalu menyalahkan bahwa papanya yang salah. Sejauh ini pertengkaran kami selalu dipicu oleh perilaku ibu mertua yang tidak mau berpikir tentang tanggung jawab hutang yang harus dibayar. Dan hal ini sangat berdampak pada keharmonisan keluarga kami. Apalagi saat ini suami saya kondisinya sedang merintis usaha. Dari segi finance, kondisi keuangan saya lebih stabil daripada suami. Puji Tuhan saya masih bekerja online. Suami sendiri juga masih punya tanggungan hutang karena pernah bisnis dengan orang tuanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara memberi masukan dan pengertian yang tepat kepada suami agar dapat memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi mamanya yang selalu menganggap mudah segala sesuatu dengan alasan pelayanan, ada yang membiayai, dan selalu mencari sponsor yang mau membiayai mereka. Saya rindu agar di sisa hidup mertua saya lebih berfokus untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang masih harus diselesaikannya. Dan saya tidak mau suami saya memiliki sikap yang sama, karena pola pikir salah yang sudah terbangun bertahun-tahun dan diadopsi oleh suami saya. Karena kecenderungan keluarga mertua saya adalah selalu menyalahkan orang lain dan pantang melihat kesalahan diri sendiri. Saya takut Pak Eras, takut tidak kuat menghadapi ini bertahun-tahun. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Saya akan lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Beberapa minggu yang lalu saya sempat ke Arta Gading waktu berkunjung ke Jakarta. Semoga dalam waktu dekat ini bisa ibadah on-site lagi. Terima kasih Pak Eras yang menjadi doa kami agar Bapak dan keluarga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kamu wanita yang berani, wanita yang cerdas, wanita yang analis. Jadi kalau menganalisa sesuatu cukup tajam. Kamu wanita yang inspiratif, ya. Kamu pasti bisa mencari uang baik, dengan baik maksud saya. Tapi kamu juga wanita yang tanpa kamu sadari memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kau bersyukur suamimu masih sabar menghadapi kamu, ya. Sebab kamu mau setel suamimu seperti yang kau ingini. Kamu tidak bisa merubah mertua. Dan kamu tidak boleh membicarakan karakter orang tua mertuamu dengan suami. Itu pantang. Kalau dulu pernah boleh, sekali, dua kali, cukup diam. Tidak akan bisa merubah orang mertuamu yang laki-laki sudah 70 tahun, lalu istri sudah 56 ya. Udah 56 tahun, udah susah. Hanya Tuhan yang bisa menegur kecelakaan, sakit, ya, meninggal dunia bisa. Itu wilayah Tuhan, bukan wilayah kamu. Kamu harus hanya diam saja. Ya, sambil menantikan Roh Kudus memberi hikmat kepadamu apa yang patut kamu katakan kepada mertua. Juga khusus kepada suami. Ingat, jangan membicarakan lagi karakter orang tua karena kamu marah, kamu geram. Kamu tidak punya cara untuk menghukum mertuamu kecuali membicarakan keburukannya dengan suami dan kamu melukai suamimu itu. Untung masih sabar loh suamimu. Kalau suatu hari suamimu sudah tidak sabar lalu dia mencari wanita lain yang bisa membuat dia teduh, kamu jangan menyalahkan dia, kamulah yang menjadi penyebab itu. Jadi kamu jangan membicarakan lagi masalah mertua dengan suami. Jangan menghukum. Ini cara menghukum ini. Melampiaskan kekesalan, kemarahan, kegeraman kepada mertua lewat membicarakan karakter mertua dengan suami. Itu salah. Yang penting perilakumu yang berubah. Perbuatanmu menjadi suara khotbah yang lebih keras dari khotbah di mimbar. Bersyukur kamu sudah mengenal kebenaran, cuman kau belum matang. Kebenaran belum merasuk penuh di dalam jiwamu. Kalau sudah merasuk penuh dalam jiwamu, kamu akan bijak. Kamu belum bijak, kamu masih egosentris. Nanti kalau sudah teosentris, kamu bisa bergantung kepada Tuhan, bisa mengandalkan Tuhan. Dan motivasimu memperbaiki orang mertua dan suami
Bukan supaya hidup kamu tenang, tapi supaya mereka selamat. Ya, orang tanpa sadar seringkali membuat orang lain biar baik hanya karena dia tidak mau dirusui, tidak mau diganggu maksudnya. Ikutlah doa bersama saya setiap pagi biar Tuhan beri hikmat. Ya, saya kira episode 914 sampai di sini. Kita ketemu di episode 915. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.